Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Nurdi. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofiwo. Saya mahasiswa Setit Al-Fatah jurusan PAI. Jalan ke pasar membeli tuku. Minumnya es kelapa, airnya beku. Assalamualaikum, selamat pagi dariku. Untuk kamu calon istriku. Ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan Islam pada zaman kerajaan Islam di Indonesia. Dilihat dari segi wilayahnya, kerajaan Islam di Indonesia ada yang berdiri di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Masing-masing kerajaan Islam tersebut, di samping memiliki keunggulan, juga memiliki kesamaan dalam menggunakan pendidikan dalam arti yang luas untuk menyiarkan agama Islam. Sejarah mencatat tentang adanya saluran yang digunakan dalam menyalurkan agama Islam. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Yang kedua, melalui jalur pernikahan. Yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Yang keempat, melalui saluran politik. Yang kelima, melalui saluran kesenian. Adanya berbagai saluran proses islamisasi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa penyebaran dan pengembangan ajaran Islam membutuhkan semua lapisan masyarakat dan semua bidang keahlian. Selain membutuhkan para ahli, dakwah, dan pendidikan, proses islamisasi juga membutuhkan dukungan para ekonomi, pedagang, budayawan, seniman, politikus, pejabat pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, kenyataan tersebut juga menunjukkan bahwa Islam adalah sebuah agama yang dapat beradaptasi dan berinteraksi merupakan seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat. Dengan dasar ini, maka kerjasama yang erat antara berbagai komponen dan keahlian dalam masyarakat dalam rangka memajukan Islam merupakan hal yang perlu dilakukan. Oke, kita lanjut pembahasan tentang pendidikan Islam pada zaman kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Sumatera. Kerajaan di Sumatera meliputi Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Perlak, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Ketiga kerajaan ini berada di Aceh, daerah yang paling ujung dari Sumatera. Dari beberapa catatan sejarah, kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai, yang didirikan pada abad ke-10. Raja pertamanya yaitu Al-Malik Ibrahim bin Mahdum, dan yang kedua bernama Malik Al-Malikus Soleh, dan yang terakhir bernama Al-Malik Sober Shah. Pada tahun 1345 Masehi, Ibnu Battuta dari Maroko mengelilingi dunia dan singgah di kerajaan Pasai pada zaman Al-Malik Al-Zahir. Raja yang sangat terkenal, sangat alim, dan ilmu agama dan bermadzhab Syafi'i. Mengadakan perjanjian sampai waktu asar, serta fasih berbahasa Arab. Cara hidupnya sangat sederhana. Pada abad ke-14 Masehi merupakan zaman kejayaan kerajaan Samudra Pasai. Sehingga pada waktu itu pendidikan juga tentu mendapatkan tempat perhatian tersendiri. Pendidikan berlaku di zaman kerajaan Samudra Pasai, di antaranya yang pertama, materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariah adalah fikih bermadzhab Syafi'i. Yang kedua, sistem pendidikannya secara informal berupa majelis taklim dan halaqah. Yang ketiga, tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh agama. Dan yang keempat, biaya pendidikan bersumber dari negara. Kerajaan Islam yang kedua di Sumatera yaitu Perlak. Rajanya yang pertama yaitu Sultan Alauddin.
antara Pasai dengan Perlak terjalin kerjasama yang baik sehingga seorang Raja Pasai kawin dengan putri Raja Perlak. Berita perjalanan Marco Polo, seorang berkebangsaan Italia mengelilingi dunia, pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi. Dia menerangkan bahwa ibu kota Perlak ramai dikunjungi pedagang Islam dari Timur Tengah, Persia, dan India yang sekaligus melakukan tugas-tugas dakwah. Dalam bidang pendidikan di Kerajaan Aceh Darussalam adalah benar-benar mendapat perhatian pada saat itu. Terdapat lembaga-lembaga negara yang bertugas dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, di antaranya yang pertama Balai Seutiah Hukama, merupakan lembaga ilmu pengetahuan tempat berkumpulnya para ulama, ahli pikir dan cendekiawan untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu Balai Seutiah Wanama, merupakan jawaban pendidikan yang bertugas mengurus masalah-masalah pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, Balai Jamaah Himpunan Ulama, merupakan kelompok studi tempat para ulama dan sarjana berkumpul untuk bertukar pikiran, membahas persoalan-persoalan pendidikan dan ilmu kependidikannya. Oke, lanjut di pendidikan pada zaman Kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Jawa meliputi Kerajaan Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten. Pendidikan Islam yang berlangsung di Kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram beriringan dengan kegiatan dakwah Islam yang dilakukan para ulama dan para wali. Raden Fatah, raja pertama Kerajaan Demak, adalah santri perguruan Islam Denta. Kesultanan Demak mencapai zaman kemajuan pada kekuasaan Sultan Trenggono yang berkuasa pada tahun 1524 sampai 1546. Demak berkembang menjadi kerajaan terkemuka dan pusat Islamisasi. Masjid Demak terkenal sebagai tempat berkumpulnya Wali Songo yang dianggap paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa. Memang, antara Kerajaan Demak dengan wali-wali 9 atau Wali Songo terjalin hubungan yang bersifat khusus, yang boleh dikatakan itu semacam hubungan timbal balik lah, di mana sangatlah besar peranan para Wali Songo di bidang dakwah Islam. Dan juga Raden Fatah sendiri menjadi raja adalah atas rasa keputusan para wali. Dalam hal ini, para wali tersebut juga sebagai penasehat dan pembantu raja. Sistem pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak mempunyai kemiripan dengan pelaksanaannya di Aceh, yaitu dengan mendirikan masjid di tempat-tempat sentral di suatu daerah. Di sana diajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan seorang badal untuk menjadi guru, yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam. Pada zaman Mataram, pendidikan sudah mendapat perhatian sedemikian rupa, seolah-olah tertanam semacam kesadaran akan pendidikan pada masyarakat kala itu. Meskipun tidak ada semacam undang-undang wajib belajar, tapi anak-anak usia sekolah tampaknya harus belajar pada tempat-tempat pengajian di desanya, atas kehendak orang tuanya sendiri. Jadi proses pendidikan Islam pada masa Kerajaan Demak ini masih berada di tempat-tempat sentral seperti masjid, yang diasuh oleh seorang badal atau santri yang ditugaskan oleh seorang guru untuk mengajarkan pendidikan Islam. Lanjut pada pendidikan pada zaman Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan yang mula-mula berdasarkan Islam adalah Kerajaan Kembarenggu Talu tahun 1605 Masehi. Rajanya bernama Malingkang Daeng Mansonri, yang kemudian berganti nama dengan menjadi Sultan Abdullah Awalul Islam. Menyusul di belakangnya Raja Goa bernama Sultan Alauddin. Dalam waktu 2 tahun, seluruh rakyatnya telah memeluk Islam. Mubaligh Islam yang berjasa di sana ialah Abdul Qorid Khotib, tunggal gelar Dato Ri Bandang, berasal dari Minangkabau, murid Sunan Giri. Sejak dahulu, perkembangan agama Islam di Sulawesi Selatan amat pesat. Sejalan dengan itu,
Di sana terdapat sejumlah pesantren yang berdiri dan berkembang pesat. Pada tahap awal, merupakan pesantren atau surau dengan model lama, sebagaimana yang terdapat di Sumatera dan Jawa. Perkembangan itu semakin pesat sejak adanya alim ulama Bugis yang datang dari tanah Mekah. Setelah tinggal di sana bermukim beberapa tahun lamanya, sistem dan rencana pengajaran pesantren di Sulawesi hampir sama dengan sistem dan rencana pengajaran pesantren di Sumatera dan Jawa, karena sumbernya satu, yaitu Mekah. Lanjut, pembahasan keempat yaitu pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Maluku. Islam memasuki Maluku pada akhir abad ke-15 sekitar tahun 1660. Raja Ternate memeluk agama Islam. Nama raja itu adalah Vongi Tidore. Sementara Hermanus Johannes de Graaf, sejarawan Belanda, berpendapat bahwa raja Muslim yang pertama adalah Zainul Abidin. Pada masa itu, gelombang perdagangan Muslim terus meningkat, sehingga raja menyerah pada tekanan dan memutuskan untuk mempelajari tentang Islam pada Madrasah Giri. Di Giri, ia dikenal dengan nama Raja Bulawa atau Raja Cengkeh. Nah, setelah kembali dari Jawa, ia mengajak Tuhu Bahul ke daerahnya. Dan yang terakhir, inilah dikenal sebagai penyebar utama Islam di Kepulauan Maluku. Lanjut, pembahasan yang kelima yaitu pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Kalimantan. Berbagai tulisan dan kajian yang membicarakan tentang masuknya Islam di Kalimantan Selatan selalu mengidentikan dengan berdirinya kerajaan Banjarmasin. Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari kerajaan Dahak yang beragama Hindu. Berdirinya kerajaan Islam Banjar ini ada hubungannya dengan pertentangan keluarga istana antara Pangeran Samudra sebagai pewaris sah kerajaan Dahak dengan pamannya Pangeran Tumenggung. Terjadi peperangan antara Pangeran Samudra dengan Pangeran Tumenggung. Pangeran Samudra meminta bantuan kepada Sultan Demak. Sultan Demak bersedia membantu dengan syarat Pangeran Samudra mau masuk Islam. Setelah Pangeran Samudra menyetujui syarat itu, Sultan Demak mengirim 1.000 orang tentara. Dalam peperangan itu, Pangeran Samudra memperoleh kemenangan. Sesuai janjinya, ia beserta seluruh kerabat keraton dan penduduk Banjar masuk Islam. Setelah Pangeran Banjar masuk Islam, namanya diganti Sultan Suryanungoh atau Suryansyah dan dikukuhkan sebagai raja pertama kerajaan Islam Banjar. Sesudah kerajaan Banjar berdiri di bawah pimpinan Sultan Suryansyah, perkembangan Islam makin maju. Masjid-masjid dibangun hampir di setiap desa. Pada tahun 1710, di zaman kerajaan Islam Banjar ke-7, lahir ulama terkenal yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di desa Kalampayan, Martapura. Syekh Muhammad Arsyad banyak mengarang kitab-kitab agama. Di antaranya yang paling terkenal sampai sekarang adalah Kitab Sabilul Muhtadin. Sultan Tahmilillah mengangkatnya sebagai mufti besar kerajaan Banjar. Syekh Muhammad Arsyad juga berjasa besar dalam mendirikan di kampung dalam pagar yang sampai sekarang masih terkenal dengan sebutan Pesantren Darussalam. Nah, sistem pengajian kitab di pesantren Banjarmasin tidak berbeda dengan sistem pengajian kitab di pondok pesantren Jawa ataupun di Sumatera, yaitu dengan mempergunakan sistem halakoh, menerjemahkan kitab-kitab yang dipakai ke dalam bahasa daerah. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang jelas. Saya juga masih belajar. Saya Ahmad Sofio, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.